Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar Di sini tidak saya sendiri, tetapi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Herlindayati Hanamau SPD, sebagai guru mata pelajaran biologi. Kami berdua akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kami melakukan supervisi di kelas. Selamat siang Ibu Linda, apa kabar? Selamat siang Ibu Miss, kabar baik. Baik, puji Tuhan kalau Ibu dalam keadaan yang baik. Ibu Lin, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kira-kira Ibu punya waktu atau tidak? Punya waktu, Bu. Baik, kalau Ibu punya waktu berarti luar biasa sekali hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, nanti saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan sebelum supervisi kelas berlangsung. Baik, Bu. Ibu Lin, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini tidak saya sendiri, tetapi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Herlindayati Hanamau SPD, sebagai guru mata pelajaran biologi. Kami berdua akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kami melakukan supervisi di kelas. Selamat siang Ibu Linda, apa kabar? Selamat siang Ibu Miss, kabar baik. Baik, puji Tuhan kalau Ibu dalam keadaan yang baik. Ibu Lin, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kira-kira Ibu punya waktu atau tidak? Punya waktu, Bu. Baik, kalau Ibu punya waktu berarti luar biasa sekali hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, nanti saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan sebelum supervisi kelas berlangsung. Baik, Bu. Ibu Lin, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini tidak saya sendiri, tetapi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Herlindayati Hanamau SPD, sebagai guru mata pelajaran biologi. Kami berdua akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum kami melakukan supervisi di kelas. Selamat siang Ibu Linda, apa kabar? Selamat siang Ibu Miss, kabar baik. Baik, puji Tuhan kalau Ibu dalam keadaan yang baik. Ibu Lin, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Kira-kira Ibu punya waktu atau tidak? Punya waktu, Bu. Baik, kalau Ibu punya waktu berarti luar biasa sekali hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelumnya, nanti saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan sebelum supervisi kelas berlangsung. Baik, Bu. Ibu Lin, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena pra-observasi dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga penampilan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik yang akan Ibu tampilkan. Baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu dalam percakapan pra-observasi ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuannya Ibu. Kira-kira ada berapa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti?
Baik, Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempersiapkan hasil produk bahaya merokok yang sudah dikerjakan dengan baik. Yang kedua, melalui presentase, peserta didik mampu menyajikan hasil produk bahaya merokok dengan tepat. Baik Ibu, berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai dalam proses pembelajaran akan kita lakukan lewat supervisi kelas. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama itu kompetensi mengenai peserta didik, dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan peran Ibu sebagai seorang guru. Baik, Bu. Ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama berkaitan kompetensi peserta didik, yaitu rasa percaya diri, kolaborasi, berpikir kritis, serta meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar atau selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, berkaitan dengan kompetensi guru, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam sesuai gaya belajar mereka, yaitu visual, kinestetik, dan auditoring dalam pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali. Jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi spesifiknya adalah meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Di samping itu mereka juga bisa berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan keaktifan mereka dalam proses pelajaran mengajar yang berlangsung nanti ya Ibu. Oke. Ibu Linda, kira-kira apa indikator yang ingin Ibu capai? Saya ingin agar peserta didik saya bisa memahami konsep belajar yang akan saya ajarkan itu agar lebih mudah, kemudian mereka bisa menikmati proses belajar itu sesuai dengan gaya belajar dan kecepatan mereka masing-masing. Baik Ibu, berarti indikatornya itu adalah agar semua peserta didik bisa memahami apa yang Ibu ajarkan sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti yang tadi Ibu sampaikan, yaitu ada visual, ada kinestetik, dan juga ada yang auditori, serta sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Nah, Ibu Lin, sehubungan dengan tujuan tersebut itu, jika di dalam skala ada 1 sampai 10 untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa 0 berarti belum mencapai, sedangkan 10 berarti sudah mencapai maksimal. Nah, dari angka 0 sampai 10 ini, kira-kira sampai saat ini Ibu berada pada posisi keberapa? Sepertinya masih di angka 6, Bu. Oh, Ibu berada pada posisi di angka 6 ya Ibu. Nah, kira-kira di angka 6 ini apa yang bisa Ibu jelaskan? Saya berada di angka 6 itu karena proses belajar yang saya ajarkan itu masih mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Baik Ibu. Nah, dalam target Ibu, kira-kira setelah proses pembelajaran berlangsung nanti, angka berapa yang ingin Ibu capai? Saya ingin mencapai angka 8, kalau bisa 9, Bu. Oke, untuk mencapai angka 8 atau 9 yang Ibu targetkan tadi, kira-kira proses belajar yang ingin Ibu lakukan di kelas itu seperti apa? Saya mencoba menerapkan proses belajar yang akan mengakomodir gaya belajar peserta didik. Di samping mengakomodir gaya belajar peserta didik, apalagi yang perlu Ibu siapkan? Tentunya saya mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik, dengan menyiapkan video, poster, atau gambar. Oke Ibu. Saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nanti. Seperti dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran Ibu. Iya, baik, Bu.
Untuk strategi yang saya gunakan adalah menyiapkan RPP berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Gitu, Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan peserta didik itu. Dan untuk model, saya akan menggunakan model basis masalah atau disebut dengan problem based learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Ibu, jadi rencananya yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Ibu. Iya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung? Untuk media pembelajaran, saya akan gunakan berbagai macam media, yaitu yang berupa LKPD, materi dalam bentuk PowerPoint, laptop, aplikasi Canva sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, Ibu Linda, mulai kapan Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira hari apa, tanggal berapa, dan di kelas berapa, dan juga di jam keberapa nanti? Nah, kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas 11 MIA pada hari Selasa jam ke-3 dan ke-4. Baik, jadi nanti hari Selasa depan di kelas 11 MIA, saya akan datang di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas pada saat Ibu mengajar. Saya akan melihat dan juga mencatat hal apa yang terjadi dalam kelas nanti. Baik, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik, Bu. Ibu Lin, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sudah mendapatkan gambaran tentang mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran atau kegiatan observasi nanti mengenai strategi, model, metode maupun media, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu, atas kesediaan Ibu dalam percakapan kita lewat percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Ibu. Baik, Bu. Terima kasih juga buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Baik Ibu. Demikian percakapan kami hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Siap, hormat. Baik, anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, nanti ketua kelas kalau masih angka 1 kali, berarti jangan sampai ada halangan dan lain-lain. Tapi kalau sudah 2-3 kali berturut-turut, silakan hubungi wali kelas supaya wali kelas ke rumah untuk mencari tahu. Sebelum kita belajar biologi, salah satu teman pimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar untuk merencanakan proyek yang akan kita lakukan tentang bahaya merokok. Untuk itu, hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempersiapkan hasil produk bahaya merokok yang sudah dikerjakan dengan baik. Tujuan yang kedua adalah melalui presentasi, siswa mampu menyajikan hasil proyek bahaya merokok dengan tepat.
berdampak pada organ-organ tubuh yang lain. Iya, ya, semua serius, baik. Kita lihat screening sebentar dulu. Ya, semua relax. Dengan anak dari sini kalau ibu bilang tepuk 1 kali berarti perhatikan sini. 1, 1, 1. Tepuk di depan, tepuk arah pada perut dan tepuk di atas kepala. Kalau tepuk 2 kali berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi semua guru-guru bukan tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan terima kasih untuk konsentrasinya itu bagus karena semua 100% itu tidak melakukan kesalahan. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ada salah satu video yang harus kalian perhatikan. Ya baik, kemarin sudah dibagikan kelompok. Kemarin kita sudah rencanakan untuk kita buat proyek tentang bahaya merokok dengan ada 3 kelompok dan masing-masing punya hasil kerja. Yang kelompok yang pertama tentang membuat kelompok 1 video tentang bahaya merokok. Kelompok 2 tentang brosur bahaya merokok. Tentang brosur bahaya merokok. Terus kelompok 3 kemarin rencananya buat apa? Poster bahaya merokok. Iya. Untuk itu sekarang masing-masing duduk pada kelompok kita mempersiapkan hasil produk yang sudah dikasih anak rumah dan ibu guru kira-kira sampai untuk diskusikan dan kerja. Silakan 20 menit untuk mempersiapkan hasil kerja kalian yang sudah dikerjakan di rumah. Ya sudah, lagi 2 menit mempresentasikan produk yang sudah dikerjakan. Sudah semua selesai? Oke, baik. Waktunya sekarang kita presentasikan hasil kerja berupa produk. Ya, ibu guru kasih kebebasan. Kelompok mana yang mau dahulu? Kelompok 2, kelompok brosur yang mau dahulu untuk presentasi. Karena kita punya listriknya padam, kita gunakan laptop saya. Kalau mau ada bahan-bahan yang perlu untuk diperlihatkan kepada teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan membagikan brosur kepada teman-teman. Kesempatan sampai kepada kami untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang hasil presentasi kami akan lakukan hari ini. Judul proyek yang kami kerjakan yaitu brosur bahaya merokok. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat brosur ini, alat itu kertas, HP itu berupa aplikasi Canva, printer, printing, dan tinta. Pada cara kerjanya, kita perlu membuka HP kita masing-masing dan masuk melalui aplikasi Canva. Di situ ada berbagai jenis, ada poster dan brosur. Kita dapat membeli brosur. Di situ kita dapat mencari bahaya merokok. Terdapat berbagai macam brosur. Kita dapat memilihnya dan kita dapat mensalinnya kepada terhadap laptop. Pada hasil proyeknya, gangguan organ penyusun sistem pernapasan manusia,
penerima gangguan, yaitu yang pertama hernia hiatus, yang kedua asma, yang ketiga bronkitis, yang keempat TBC, dan yang kelima pneumonia. Kesempatan selanjutnya sebelum saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari pembicaraan dari kelompok lain dan dari kelompok. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok dari Kami di sini akan disebut pertanyaan untuk kelompok uang. Sekarang kita tahu kita semua berada dalam daerah kita, tapi kenapa masih dilakukan dalam bentuk brosur? Iya, pertanyaan mereka sekarang kan dunia digital. Sekarang kan semua itu diakses gampang. Kok kenapa kalian masih memilih untuk membuat brosur? Iya, silakan mencoba untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Jadi memang pada zaman sekarang itu dunia digital, semua orang punya HP Android dapat mengaksesnya dengan mudah lagi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya HP Android, selembar brosur inilah yang dapat bermanfaat baginya. Puas kan dengan jawaban kelompok dua? Ada yang mau bertanya lagi? Pas? Iya. Dua untuk presentasi. Satu mulai dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Produk yang kami buat itu, kami membuat produk tentang bahaya merokok itu dalam bentuk media, salah satunya yaitu lagu. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat HP dan bahan dari lagu. Cara kerja yaitu sebelum video itu kami buat, langkah pertama yang harus kami lakukan yaitu mencari dan membuat dari lagu yang akan digunakan. Setelah itu kami menggunakan kamera untuk merekam dan hasil tersebut itu kami edit. Setelah selesai video tersebut siap kami tayangkan. Hasil produknya itu kami buat dalam bentuk video. Sebentar teman-teman bisa menyaksikan. Iya, semua. Di sini saya akan menayangkan video yang kami akan teman-teman bisa lihat karena nantinya sekian video yang telah kami buat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum kesempatan. Ada kelompok yang mau bertanya? Baik, saya bertanya yaitu apa dampak positif dari video bahaya merokok yang kalian buat? Baik, dampak positifnya itu salah satunya adalah memudahkan untuk mengampanyekan bahaya merokok karena sekarang ini di daerah digital yang semua orang mempunyai HP dan mudah untuk mengaksesnya. Iya, bagaimana jawaban dari kelompok dua? Kelompok satu menerima soal? Terima. Iya. Sekarang ini kan dunia digital, semua mudah untuk diakses. Dampak positif yang didapatkan untuk dalam video bahaya merokok itu supaya lebih cepat dan lebih luas untuk orang melihat tentang bagaimana bahaya merokok itu menyerang organ-organ respirasi kita. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Pasti Bu. Kita berikan aplaus untuk
untuk mencari gambar-gambar. Cara kerja: 1. Menyiapkan kertas karton, mencari gambar di media sosial, yaitu YouTube dan lain sebagainya, membuat pola gambar paru-paru. Terakhir, mewarnai. Hasil proyek poster bahaya morok. Ya, kalau betul mau bertanya. Izin kami bertanya, kira-kira dalam pembuatan poster ini aktivitas apa yang harus dimiliki? Saya akan menjawab, dalam membuat poster ini dibutuhkan kerjasama dalam membuat poster ini. Maka gambar ini adalah karya tangan kami sendiri dan kami mencari di media sosial, yaitu YouTube. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anak, hari ini guru sangat puas karena produk yang kalian hasilkan itu guru juga tidak membayangkan ada kelompok yang mampu menciptakan lagu dengan baik, mengaransemen lagu dalam materi pembelajaran. Terus ada juga kelompok yang mampu mengampanyekan bahan merokok itu lewat selebaran-selebaran, yaitu brosur begitu. Terus ada juga kelompok yang punya kreativitas tersendiri, mereka mampu menggambar bahaya merokok itu dengan menarik mungkin, sehingga kalau orang melihat poster mereka, kalau langsung ada takut gitu, rasa takut kalau mereka mulai merokok gitu. Iya, baik. Ibu guru kasih penilaian itu hari ini 3 kelompok ini semua mendapatkan 100 begitu untuk hasil presentasi. Kita aplaus bersama. Ya, demikian hasil presentasi dari kalian. Sekarang kita masuk ke teknik stop. Semua duduk yang rileks. Angkat tangan dan ibu. Sudah duduk yang rileks. Kaki taruh di lantai, duduk senyaman mungkin. Ya, pejamkan mata, semua pejamkan mata. Ada yang masih membuka mata? Pejamkan mata. Sudah? Iya. Pejamkan mata dan membayangkan Anda berada di tengah sawah yang hijau, yang di antara sawah-sawah itu ada burung-burung yang sementara berterbangan. Lepas pelan-pelan, buka mata semua. Aman, kau nyaman? Iya. Kalau sudah, berarti dari hasil presentasi tadi mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dan sekarang kembali ke tempat masing-masing. Tadi bahan merokok itu kalau kita lihat di video kita buat dalam bentuk produk, lagu, terus poster, brosur itu sangat berbahaya toh? Iya, karena kita tahu bahwa merokok itu dapat membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu seperti layu atau mati, karena ada racun-racun yang ada pada
yang mulai mencoba-coba untuk menarik sebatang rokok, stop sudah gitu. Stop untuk jangan merokok gitu, karena sangat berbahaya. Dan yang tidak merokok juga kalau pergi ke tempat-tempat umum, hindari asap-asap rokok itu dengan mencari tempat yang jauh dari orang-orang yang merokok. Ya, itu saja dalam proses pembelajaran. Siapa yang mau mengambil kesimpulan? Iya, kami mau mengambil kesimpulan dari proses pembelajaran. Kesimpulan yang saya ambil dari proses pembelajaran hari ini, merokok itu sangat berbahaya, baik itu merokok aktif maupun merokok pasif, dapat mengganggu kehidupan kita dan dapat mengakibatkan kejadian fatal. Iya, rokok itu sangat berbahaya. Dampaknya itu sangat fatal, gitu. Yang baik yang perokok pasif maupun perokok aktif. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu akan tes evaluasi sebentar dengan beberapa pertanyaan. Iya, silakan menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Evaluasi itu nanti Ibu periksa untuk dengan nilai. Ingat, minggu depan kita masuk dalam materi baru tentang sistem ekspresi. Jadi kalau pulang di rumah ada HP Android, silakan buka di internet untuk belajar supaya kalau minggu depan kita belajar Anda sudah lebih mengetahui sedikit-sedikit. Iya, baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu, salah satu teman kita Doa mulai. cari doa mengakhiri segala pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Siap. Hormat. Selamat siang Ibu Linda, apa kabar? Selamat siang Bu, puji Tuhan kabar baik. Ya, puji Tuhan kalau dalam keadaan yang baik ya Ibu. Ibu Linda, saya memohon izin meminta waktunya sebentar untuk melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah saya sampaikan pada kegiatan pra-observasi, bahwa setelah kita melakukan observasi di dalam kelas berarti akan dilakukan kegiatan pasca observasi juga Bu. Iya Bu. Baik, Ibu Lin, karena ini berhubung sebenarnya selesai observasi langsung dilakukan pasca observasi, tetapi karena pada saat itu bertepatan dengan kedukaan sehingga kita pakai waktu beberapa hari kemudian baru dilakukan pasca observasi. Iya Bu. Baik, Ibu, kita akan memulai ya Ibu. Dan percakapan ini kita lakukan dalam keadaan yang santai saja, karena tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk membantu Ibu Linda dalam melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baik Bu. Baik Ibu Lin, saya ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan Ibu Linda setelah melakukan praktik mengajar. Perasaan saya sangat senang Bu, karena sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kemarin. Mulai dari saya merencanakan dengan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD, sampai dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret, menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar, dengan membimbing anak-anak berkreasi sendiri dalam menciptakan lagu berbentuk video, merancang hasil kerja di poster dalam media Canva. Jadi saya sangat lega dan merasa puas. Baik Ibu, berarti Ibu merasa lega karena sudah terlaksana kegiatannya. Luar biasa sekali dalam pembimbingan anak-anak Ibu. Kemudian
dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam RPP yang sudah kita bahas waktu itu dalam kegiatan pra-observasi, apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada saat itu sudah dapat tercapai ya Bu? Ya, untuk kedua tujuan pembelajaran yang dipersiapkan itu sudah tercapai Bu. Ditandai pada area pengembangan peserta didik, yaitu kepercayaan diri, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan keaktifan peserta didik itu meningkat yang signifikan dibanding dengan proses pembelajaran pada hari-hari sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa yang belum maksimal dalam ketercapaian. Saya berkisar kira-kira itu 80-85%. Oh, baik. Jadi Ibu Linda merasa bahwa pencapaian yang dicapai itu sekitar 80-85%. Benar, Bu. Oke, kemudian hal itu ditandai dengan meningkatnya rasa percaya diri, kreatif dari anak-anak. Itu bisa dilihat dari berkolaborasi saat mereka berdiskusi. Nah, kemarin dalam presentasi saya melihat anak-anak itu memang sudah berbicaranya lancar, dan pada saat mereka berargumen juga ada timbal balik dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian hasil kerja mereka juga sangat luar biasa Ibu, karena mereka bisa menciptakan sendiri lagu, lalu dirancang dalam bentuk video, membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian keaktifan mereka juga sangat terlihat Ibu. Baik, Bu. Kemudian menurut Ibu, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan, Bu? Kalau menurut saya, dari pembelajaran yang sudah saya terapkan, kemarin itu penggunaan media pembelajaran dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar itu, saya anggap sudah baik, ditandai dengan meningkatnya tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Tetapi ada kekurangannya atau belum maksimal, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi produk ditandai dengan hasil belajar peserta didik yang belum mencerminkan atau masih kurang profil belajar murid. Baik Ibu, kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada hari kemarin dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemarin Ibu Linda sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pada saat dalam proses pembelajaran saya melihat ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga terlihat melalui Ibu Linda memberikan pelayanan yang berbeda dengan pembagian kelompok berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian produknya juga sudah terlihat Ibu, dan area pengembangan yang sudah kita bahas pada kegiatan pra-observasi. Ibu ingin mengembangkan kepercayaan diri peserta didik, keaktifan mereka, kemudian tingkat kolaborasi yang ingin ditingkatkan juga sudah meningkat. Anak-anak juga sudah berpikir kritis dan menemukan pendapat mereka. Tetapi Ibu Linda, ada sedikit yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Ternyata saya melihat berdasarkan apa yang sudah Ibu Linda rasakan, yaitu pada diferensiasi produknya perlu ditingkatkan. Ibu Linda juga bisa merasakan seperti itu ya Bu? Benar sekali Bu, terima kasih. Berarti pengamatan saya dan apa yang Ibu Linda rasakan tidak berbeda tetapi sama ya Bu? Iya Bu. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Linda terkait ketercapaian untuk keberpihakan pada murid atau peserta didik, terutama pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu Linda lakukan ke depan nanti? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi, terutama dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama dengan guru-guru yang sudah mendapatkan pendidikan di guru penggerak maupun PPG, untuk bisa berbagi ilmu, praktik baiknya sehingga meningkatnya ilmu saya. Yang kedua,
mengakses atau menggunakan platform Merdeka Mengajar karena di sana banyak topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat menambah wawasan saya dalam mengembangkan dalam pembuatan RPP berdiferensiasi, Bu. Baik Ibu, luar biasa sekali rencana yang Ibu Linda targetkan ke depan. Jadi nanti dalam rangka peningkatan kompetensi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Apalagi di sekolah kita SMA Negeri Likuatang ini adalah salah satu sekolah penggerak yang di dalamnya ada guru penggerak angkatan 4, ada juga calon guru penggerak angkatan 7 dan calon guru penggerak angkatan 8. Bahkan hampir sebagian besar guru-guru kita yang sudah mendapatkan sertifikat profesi guru. Pasti mereka juga sudah memiliki pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Ibu Linda juga akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar karena memang di situ ada banyak materi-materi atau topik yang berkaitan dengan peran kita sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Nah, Ibu Lin, terkait rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan tersebut, kapan Ibu Linda akan memulainya dan kemudian jangka waktunya berapa lama? Iya, untuk pelaksanaannya secepat mungkin, Bu. Saya akan sesegera mungkin untuk melaksanakannya terkait kurun waktu dengan target 3 bulan ke depan. Harapannya saya sudah bisa menerapkan secara maksimal apa yang menjadi area dari kekurangan saya, Bu. Jadi hal baik itu tidak perlu ditunda ya Ibu. Sesegera mungkin dapat kita lakukan. Iya, Bu. Saya berkomitmen untuk melakukan sesegera mungkin. Oke, luar biasa sekali Ibu Linda. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk melakukan percakapan pasca observasi hari ini. Semoga kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan bisa bermanfaat, terutama bagi peserta didik dan kita sebagai pendidik dalam pemimpin pembelajaran. Saya juga berterima kasih, Bu, karena sudah berbagi pengalaman praktik baiknya kepada saya lewat kegiatan ini. Saran saya, Ibu tetap membimbing saya jika ada hal-hal yang perlu saya tanyakan. Baik Ibu, itu sudah pasti. Kita akan belajar untuk melengkapi bersama-sama dan mohon maaf juga jika dalam percakapan ada kekurangan-kekurangan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom Ibu. Shalom. Demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan hari ini. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua.